Tak akan habis kata dalam menggambarkan kecantikan dan keindahan negeri kita, Indonesia. Gugusan pulau dan kekayaan alam di dalamnya, seni, tradisi, dan budayanya yang kaya dan membuat semua mata terpana, juga kulinernya yang beragam dan memiliki kekhasan di tiap daerahnya. Dan sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia seolah mulai bangun. Tiap daerah seakan berlomba memperlihatkan kecantikan dan keindahan daerahnya. Berbagai festival pun mulai digelar. Sebut saja Jember Festival yang digelar tahunan dan berhasil mengangkat kota Jember mulai dilirik dunia. Kirap-kirap keraton yang kerap menjadi agenda utama beberapa kerajaan besar di Indonesia seperti di Yogyakarta, Cirebon, dan di Solo atau Surakarta. Nah, beberapa waktu lalu tim Spotlight juga berhasil meliput beberapa festival di berbagai daerah. Sebagian ada yang baru pertama kali digelar, namun ada juga yang sudah menjadi agenda tahunan daerah tersebut. Namun yang pasti dari semua festival tersebut menggambarkan jati diri dan warisan tradisi yang tak ternilai. Berikut beberapa di antara festival-festival budaya asli Indonesia yang berhasil kami liput dan rangkum khusus untuk Anda. Festival budaya asli Indonesia yang pertama adalah Festival Bau Nyale. Festival menangkap cacing laut di waktu sebelum matahari terbit ini merupakan tradisi masyarakat suku Sasak Lombok yang rutin diadakan setiap tahun. Berlokasi di Pantai Seger Desa Kuta, Lombok Tengah, pada hari ke-20 bulan ke-10 menurut penanggalan tradisional Sasak. Atau dalam kalender Masehi, acara ini biasanya berlangsung di sekitar bulan Februari atau Maret. Bau Nyale sendiri berasal dari legenda yang dipercaya oleh masyarakat suku Sasak Lombok, di mana dahulu ada seorang putri Mandalika yang sangat cantik dan berbudi pekerti baik, yang sangat dicintai oleh seluruh masyarakat Lombok. Bahkan banyak putra mahkota dari berbagai kerajaan lain yang ingin melamarnya. Namun karena sang putri sangat mencintai rakyatnya dan tidak bisa memilih salah satu dari putra mahkota tersebut, ia pun akhirnya menceburkan diri ke laut. Dan saat dicari, yang ditemukan adalah cacing-cacing nyale yang diyakini merupakan penjelmaan dari Putri Mandalika. Sepanjang pesisir pantai, ribuan warga beramai-ramai menanggap nyale, dimulai dari tengah malam hingga dini hari. Karena kekaguman mereka terhadap Putri Mandalika, mereka pun berharap bisa mendapatkan berkah dari cacing-cacing nyale yang telah ditangkap ini, yang kemudian dibawa pulang untuk dimasak. Tak hanya warga lokal, para wisatawan pun banyak yang sengaja datang untuk mengikuti bau nyale ini. Namun kehadiran mereka lebih untuk merasakan kemeriahan suasana dan juga merasakan bagaimana serunya menangkap cacing. Festival berikutnya adalah tradisi Tabuik di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Tabuik merupakan salah satu tradisi budaya yang dilaksanakan di awal bulan Muharram. Tradisi yang dilaksanakan masyarakat Pariaman ini tidak jauh berbeda dengan upacara Tabot di Bengkulu. Tujuan dari perayaan Tabot juga tak lain adalah untuk menghormati perjuangan cucu Nabi Muhammad SAW yang gugur dalam peperangan. Kata Tabuik sendiri merupakan istilah untuk usungan jenazah yang dibawa selama prosesi upacara tersebut. Namun dalam tradisi ini, Tabuik memiliki wujud bertingkat-tingkat dan terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya bagian puncak yang melambangkan pimpinan dan merupakan tempat untuk mendapatkan perlindungan. Selanjutnya gomaik yang merupakan cerminan suara tindakan yang berlandaskan kebenaran. Berikutnya pangkeh ateh melambangkan perbedaan dalam masyarakat yang bersatu untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu ada burok yang merupakan ilustrasi wajah manusia dengan badan menyerupai seekor kuda dan memiliki sayap. Serta pangkek bawah sari Tabuik yang mencerminkan tujuan yang dicapai harus melalui musyawarah. Prosesi ritual Tabuik ini sendiri memakan waktu selama 10 hari dengan acara puncak yang selalu disesuaikan jatuh di hari Minggu, di mana tim Spotlight menyaksikan secara langsung prosesi puncak yang diselenggarakan pada tanggal 9 November tahun lalu. Di siang hari pada saat itu, 2 Tabuik dikumpulkan di satu tempat dan masyarakat berkumpul serta mengiringinya dengan musik dan tarian. Kemudian menjelang matahari tenggelam, 2 Tabuik tersebut diarak menuju pantai untuk selanjutnya dibuang ke laut. Dikemukakan oleh Wali Kota Pariaman, Tabuik sekarang ini sudah dikemas menjadi Tabuik Pembangunan dan Pariwisata, serta dijadikan sebagai kalender event pariwisata di daerah Pariaman, yang juga sudah menjadi event nasional di Indonesia.
Tradisi yang sudah ada semenjak tahun 1819 ini merupakan magnet yang cukup berpengaruh untuk mendatangkan masyarakat dari luar daerah, luar kota, luar pulau, bahkan wisatawan luar negeri. Saat Spotlight datang ke kota ini, yakni tanggal 29 November 2014, digelar Festival Gandrung Sewu yang ditarikan secara massal oleh sekitar 1.258 penari gandrung. Para penari yang sebagian besar para pelajar ini dipilih dari berbagai sanggar tari dan dipersiapkan selama sekitar 1 bulan lamanya. Bertempat di Pantai Bum dan berlatar belakang Selat Bali, terlihat semua mata seakan terhipnotis dengan keindahan gerak dari para penari dengan busana dominan warna merah ini. Salah satu penari yang menjadi meras gandrung atau tokoh utama dalam Festival Gandrung Sewu adalah Festi Desiantari. Penari kelahiran Banyuwangi 22 Desember 1997 ini sudah mempelajari tari gandrung sejak dirinya berusia 3 tahun. Beruntung tim Spotlight diberi kesempatan untuk melihat sang bintang mempersiapkan diri hingga saat pertunjukan dimulai. Banyuwangi tidak hanya terkenal dengan kekayaan alamnya saja. Salah satu warisan budaya yang tak lekang oleh waktu adalah seni tari Gandrung Sewu. Disaksikan juga oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, tarian ribuan penari gandrung pun berlangsung dengan begitu indah, meriah, dan begitu menakjubkan. Bukan itu saja, antusias turis asing seperti Marna Debosova dari Slovakia, Mariam Garcia dari Venezuela, dan Georgiana Julimas dari Rumania turut ambil serta dalam Gandrung Sewu yang bertema Sebelang Subuh ini. Pada penyelenggaraan tahun ketiga ini, Festival Gandrung Sewu dikemas lebih lengkap dengan iringan musik rancak dan sentuhan teatrikal yang mempunyai makna permohonan ampun kepada Yang Maha Kuasa. Di belakang saya sedang berlangsung tarian Puspanjali yang merupakan pembukaan dari acara Buyan Lake Festival. Seperti apa acara Buyan Lake Festival nanti? Berikut liputannya. Festival yang terakhir adalah Festival Danau Buyan. Danau Buyan adalah sebuah danau yang terletak di kawasan Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Danau ini terbentuk di dalam kaldera besar beserta 2 kembarannya yang lain, yaitu Danau Beratan dan Danau Tamblingan. Danau Buyan sendiri merupakan salah satu tujuan wisata alam andalan Kabupaten Buleleng. Namun keberadaan danau yang memiliki panorama indah ini belum terlalu dikenal oleh para wisatawan. Karena itu, dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan dan lebih mengenalkan Danau Buyan kepada warga internasional, maka pemerintah Kabupaten Buleleng pun mengadakan Buyan Lake Festival atau Festival Danau Buyan dengan tema Spirit of Nature yang bertujuan untuk mengangkat potensi wisata Danau Buyan serta untuk mempromosikan alam dan pertanian di Pancarsari dan sekitarnya. Festival yang diselenggarakan pada 20 sampai dengan 22 Juni 2014 lalu ini diisi dengan berbagai kegiatan mulai pentas seni, pameran pertanian, hingga aneka lomba olahraga tradisional. Bupati Buleleng Putu Agus Suranyana mengatakan, festival ini sebagai salah satu sarana pengembangan potensi Danau Buyan agar dapat dikenal wisatawan domestik dan mancanegara. Pemirsa, itulah tadi festival-festival di beberapa daerah di Indonesia yang sangat mengedepankan ciri khas budaya tanah air tercinta kita. Semoga tayangan tadi kian menyadarkan kita akan rasa bangga menjadi orang Indonesia, salah satunya dengan terus melestarikan kekayaan tradisi dan budaya negeri kita tercinta, Indonesia.